segera tulis surat itu dan besok pagi kamu harus sudah pergi dari rumah ini. Karena saya nggak mau melihat putri palsu lagi di rumah. Saya mau mengatakan pada Yang Mulia, kalau saya tahu di mana putri kandung Yang Mulia. Karena saya tahu siapa putri kandung. Dan kalau saya mengatakan kepada Yang Mulia, riwayat kamu akan habis, Hanin. Tapi yang jelas gue tahu kalau Pangeran Arman itu nggak akan mudah untuk ketemu lagi sama gue. Karena keluarga kerajaan akan ngelakuin apapun supaya pangeran itu nggak ketemu lagi sama gue. Aku udah minum susunya. Sekarang aku mau keluar. Maaf ya, Arman. Aku sengaja nyaburin obat tidur ke susu ini. Gimana? Obatnya udah beraksi. Dan sekarang Arman udah kembali tidur. Bagus. Seenggaknya sekarang saya bisa konsentrasi mencari Kartini gadungan itu. Kalau boleh saya tahu, Yang Mulia Raja Abdullah, gerangan apakah yang membuat Yang Mulia ini sampai datang ke sekolah kami ini? Maaf sebelumnya, Pak. Kedatangan saya kemari mengganggu waktu Bapak Kepala Sekolah. Maksud saya datang kemari adalah saya ingin mencari putri saya. Maksudnya Dina? Bukan, Pak. Dina itu bukan putri kandung saya. Oh ya? Saya ikut menyesal, Yang Mulia. Iya, Pak. Tapi menurut Dina, dia tahu siapa anak kandung saya yang sebenarnya. Oh, syukurlah kalau begitu, Yang Mulia. Kira-kira siapa orangnya, Yang Mulia? Itu masalahnya, Pak. Dina tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan saya tidak tahu harus mencari dia di mana. Oleh karena itu saya datang kemari dan saya mengharapkan dukungan dari Bapak untuk mengizinkan saya memeriksa murid-murid di sekolah ini. Murid-murid saya? Iya, Pak. Karena menurut saya, putri kandung saya adalah salah satu murid di sekolah ini. Lu jangan diam aja dong, Cel. Bener kan, kok? Raja Abdullah datang ke sini pasti mau bilang kalau Pangeran Arman udah nggak sekolah lagi di sini. Bener kan feeling gue? Ya elah, Cel. Lu tuh sosokan punya indera keenam banget ya. Emang lu denger apa sih? Raja Abdullah ngomong apa sih sama kepala sekolah? Belum tentu kan Raja Abdullah datang ke sini karena kepengen Pangeran Arman nggak sekolah lagi di sekolah kita. Bisa aja Raja Abdullah datang karena mau kasih sumbangan mungkin sama sekolah kita atau mau bikin... Ko, ini kemungkinan yang paling mungkin terjadi. Lo tahu nggak? Cara mereka ngambil Pangeran Arman aja udah segitu kasarnya, apalagi kalau keluarga kerajaan itu pasti nggak akan ngebolehin Pangeran Arman untuk beraktivitas seperti biasanya, apalagi sekolah di sini dan ketemu sama gue. Ya, kalau itu memang benar terjadi, lo nggak usah sedih kayak gitu dong, Cel. Ya, kayak bukan lo aja. Gini aja ya, daripada lo sedih, kita lakuin aktivitas yang bikin hati lo senang. Kayak nyanyi mungkin? Nah, lo suka nyanyi kan? Nyanyi? Iya, lo nyanyiin aja lagu favorit lo, apa? Gue akan nyanyi lagu Saat Ini Saja. Lagu yang pernah dinyanyiin sama Pangeran waktu pesta dansa waktu itu.
kamu nyanyi lah. Mungkin lu bisa tenang habis itu. Nyanyi lah, gue dengerin. Yang Mulia Raja, bukannya saya tidak mau membantu, tapi sekolah kami masih dalam sorotan saat ini. Karena baru saja terjadi tawuran antar sekolah. Jadi saya tidak bisa melakukan sebuah sensasi saat ini. Apalagi mereka menghadapi ujian. Baiklah, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mulia atas pengertiannya. Baik, saya permisi. Baik Yang Mulia, saya antar sampai ke depan. Mari silakan. Belum pernah ku rasakan hidup sebahagia ini. Belum pernah terfikirkan dalam hidup saat ini. Bagaimana cara aku bisa menemukan putriku, ya Allah? Tunjukkan jalanmu. Aku mohon. Aku sudah tak tahu harus berbuat apa. Tuhan tolong jangan pernah. Lagu itu kan lagunya Ajeng. Jangan-jangan Kartini yang menyanyikannya. Kehadiranmu membuat hidupku berarti. Senyum manismu damai di dalam hidupku. Tatap matamu nafas di dalam jiwaku. Jika hidup ini hanya sementara, biarkan ku hidup untuk saat ini bersamamu. Sepertinya suaranya datang dari atas, Pak. Tapi siapa yang ada di atas ya? Anak-anak saya kan tidak boleh ada di atas. Baik Pak, saya akan bantu Bapak untuk mencarinya. Mari, silakan. Cinta, cinta, cinta. Cukup lama aku telah
Mari silakan. Maaf. Mari. Padahal saya yakin benar. Saya dengar suara itu dari atas. Tapi orangnya kemana? Yang Mulia, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bisa membantu. Walaupun ini penting bagi Yang Mulia. Maaf, Pak. Saya mohon sekali lagi, izinkan saya untuk memeriksa murid-murid di sekolah ini, Pak. Ya, seperti yang saya pernah bilang, sekarang waktunya tidak tepat Yang Mulia. Apalagi murid-murid saya sekarang sedang ujian. Saya tidak bisa membebani pikiran mereka. Kalau Yang Mulia mau melakukannya, saya kira bulan depan kita bisa bicarakan lagi Yang Mulia. Baiklah, terima kasih, Pak. Cel. Chelsea. Cel. Ya udah deh. Daripada lo ngelamun gini mulu, gue anterin lo ke rumah pangeran. Percuma kok. Kita datang ke sana, kita nggak bakalan dibolehin masuk. Lo lupa? Palingan juga kita nunggu di depan pagar kayak kemarin. Lo lupa ya? Gue kan pernah nganterin lo masuk ke rumah pangeran tanpa ngelewatin pengawal-pengawal itu. Tapi itu beda, Falco. Beda apa ya? Hah? Temboknya udah berubah jadi tembok Cina, enggak kan? Falco, yang kemarin itu mereka lagi ada acara di rumahnya. Jadi penjaga-penjaganya sama satpamnya itu nggak bakalan konsentrasi. Nah sekarang, gue yakin kalau rumahnya pangeran itu dijaga dengan ketat. Lo nggak pernah percaya sama gue sih, Cel. Lo liatin aja. Gue bakal bawa lo ketemu sama pangeran. Percaya sama gue. Jadi lo sama ini nipu gue sama Tara? Iya. Sebenarnya lo itu cuma putri gadungan. Iya, gue emang udah menipu Raja dan keluarganya. Lo gila ya? Lo tuh bisa dihukum tau gak sih kalau sampai ketahuan sama Raja? Itu sama aja namanya pengkhianat. Gue juga tahu kok, tapi gue nggak khawatir. Karena sekarang gue udah pegang rahasia Raja yang paling penting. Rahasia? Rahasia apaan? Karena kita nggak mungkin bisa lewat pintu gerbang, seperti biasa, kita lewat tembok ini. Kok, lo yakin kalau kita nggak bakalan ketangkep sama penjaganya? Ya, nggak tahu. Tapi kalau kita nggak pernah coba, kapan kita mau tahunya? Udah sini, naik, bantuin, yuk. Lo nunggu apa lagi sih? Udah nanggung lo di sini, lo mau pulang? Shh, ya udah. Aman kan? Yuk saya. Jaga. Halo sayang. Iya. Aku pasti pulang. Sekarang kan giliran aku jaga. Iya sayang. Iya, aku sayang juga sama kamu. Udah dulu sayang ya.
Anjingnya gede banget. Ih, tenang, tenang. Abang nggak bisa nakal. Udah pintar lihat rumah. Bawa yang kedua. Mau bawa spare partnya. Putriku, kamu ada di mana? Ayah yakin kamu masih hidup. Dan kamu sekarang pasti sedang menanti ayah untuk menjemput kamu. Siapa ini? Kenapa dia bisa tahu nomor saya? Halo? Halo, Yang Mulia, ini Dina. Saya mau minta maaf. Jujur, saya kecewa dengan kamu. Karena saya adalah orang yang paling tidak suka dibohongi. Dina, tenang, nyantai. Oke. Iya, Yang Mulia. Saya mengaku saya bersalah. Dan saya juga tahu kok, hukuman itu pasti berat untuk saya. Maka dari itu, saya meminta kepada Yang Mulia untuk memberi saya kesempatan untuk menjelaskan kesalahan saya. Ya, seperti yang saya jelaskan dalam surat itu, kalau saya bisa memberitahu siapa anak kandung Yang Mulia yang sebenarnya. Baiklah. Saya maafkan kamu. Sekarang, kasih tahu sama saya, di mana putri saya? Tapi maaf Yang Mulia, saya tidak bisa memberitahu di telepon. Karena ya jujur saja, saya juga mau mendapat kepastian bahwa Yang Mulia sudah tidak marah sama saya. Dan ada hal lain yang perlu saya bicarakan langsung dengan Yang Mulia. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Pasti cuma perasaan saya aja. Lo yakin kalau ini tuh kamarnya pangeran? Kalau misalnya bukan kamarnya pangeran gimana? Ini kamarnya raja gimana kok? Itu kan bisa gawat kok. Ya, lo bisa tahu kalau ini tuh kamarnya pangeran tuh dari mana? Emangnya lo pernah masuk? Ya, cuma insting doang sih. Cuma menurut feeling gue sih kayaknya. Mana lagi coba? Ya cuma ini. Udah, gue percaya sama insting gue. Lagi dulu kita aman di sini, kita malah ketahuan sih. Bibi, kalau masuk kamar saya tuh ketok pintu dulu dong.
jangan teriak. Kok? Gimana ini? Aduh, kita salah masuk kamar. Bukannya itu, Cel. Gue juga bingung. Kok jadi Tong-Tong yang kita temuin? Gue lepasin, tapi gue jangan berisik. Jangan teriak gue. Tangannya kotor, nggak higienis, nggak banget, please. Tong-Tong tuh habis pakai krim muka, sembarang aja. Gue mau tanya, kamar Arman di mana sebenarnya? Gue nggak mau dulu lagi. Kalau nyari Pangeran Arman itu udah terlambat. Terlambat? Tong. Maksud kamu terlambat itu apa? Tahu maksudnya apa sih? Tong. Iya, Mulia. Kamu tuh ngomong sama siapa sih? Enggak kok, Tong-Tong nggak ngomong sama siapa-siapa. Tong-Tong lagi latihan marah-marah aja. Soalnya kalau misalnya pengawal ada yang nggak becus kerjanya, Tong-Tong marah-marah kayak gitu. Itu kamar mandi, pintunya kenapa kebuka? Itu ya, Mulia. Tuh kan, ya Mulia. Nggak ada apa-apa kan? Lagian sih kamu, jelas. Kalian berdua. Kalian berdua sekarang keluar dari sini. Karena kalau kalian nggak keluar, Tom juga kena gawat, masalahnya gawat. Cepetan sekarang. Kamu beneran kan gak bohong kalau pangeran udah balik ke sana? Ampun. Masih nanya juga ya? Gak ada di sini. Saya di mana? Pak, berhenti, Pak. Pak, berhenti, Pak! Kita memang sudah sampai, Pangeran.
Ini kan Istana Sambara. Saya di Sambara. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Saya harus kembali ke Jakarta. Selamat datang, Pangeran. Yang mulia Ayahanda Pangeran sudah menunggu. Silahkan masuk. Saya nggak mau masuk. Saya mau kembali ke Jakarta. Apaan ini? Abbas! Maaf, Pangeran. Silakan kita. Tenang, Pangeran. Tenang, Pangeran. Lepas, saya mau pulang ke Indonesia. Lepas. Tenang, Pangeran. Arman, cukup. Kenapa kamu mau pergi? Kamu mau pergi kemana? Ini rumah kamu. Di sini kamu tinggal. Kenapa buat kamu susah tinggal di rumah sendiri? Hah? Ayah sangat kecewa dengan kamu. Kami sekolahkan kamu ke Indonesia bukan untuk membuat kamu lebih cinta Indonesia daripada negara sendiri. Pangeran macam apa kamu? Lebih suka negara orang lain daripada dekat dengan rakyatnya. Bawa dia masuk. Baik, Yang Mulia. Saya bisa jalan sendiri. Ada-ada saja. Belum ada 1 tahun di luar negeri, sudah mencintai negara orang lain. Benarkan Yang Mulia. Baru beberapa bulan aja Arman di sana sudah bisa berubah sekali. Maka itu, saya dan Yang Mulia Putri Hani berpikir untuk mengembalikan lagi Arman ke kerajaan Sambara. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Yang Mulia? Yang Mulia habis dari mana, Yang Mulia? Saya ada urusan sebentar. Yang Mulia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Yang Mulia lagi mikirin apa? Tadi Dina telepon. Saya harus tenang. Jangan terlalu tahu. Oh, terus dia bilang apa, Yang Mulia? Apa dia memberikan informasi? Itu dia. Dia tidak mau memberikan informasi lewat telepon. Dia ingin ketemu langsung dan kasih tahu sama saya siapa putri kandung saya yang sebenarnya. Terus Yang Mulia mau melakukan apa? Saya belum tahu. Aduh, saya harus bergerak cepat. Jangan sampai kedua langkah dari si Dina. Halo. Yang Mulia Hanin, gimana pendapat Yang Mulia Hanin sekarang? Pasti udah dapet kabar dari Raja Abdullah kan? Permainan belum selesai. Kamu jangan bangga dulu, Dina. Ya, kalau memang Ibunda tidak mau membuat perjanjian dengan saya akan memberitahu kepada Raja siapa Putri Kartini sebenarnya. Dan kalau begitu sudah jelas dong bagaimana nasib Ibunda Pangeran dan Pangeran Arman ke depannya. Kita lihat aja nanti. Kalau kami berhasil menemukan kamu, kamu tahu kan apa yang akan terjadi? Kamu yang menabur angin, silahkan menabur badai. Ih, kok jadi dia yang ngancem sih?
Palingan dia cuma mau menggentak doang. Jujur ya, gue sedih ngeliat lu sedih kayak gini. Gue gak apa-apa. Alah, gue nggak apa-apa, lu nggak usah bohong deh sama gue. Gue tahu kok, ada apa-apa sama lu. Tapi lu tenang aja ya. Pegang janji gue. Gue bakal cari cara supaya lu bisa ketemu sama Arman. Enggak kok. Lo gak usah ngelakuin ini. Karena lo tahu nggak? Apa yang udah lo lakuin saat ini sama gue, itu udah melebihi dari harapan gue, tau nggak? Lo yakin? Hah? Bener nih? Nggak mau ketemu lagi sama Arman? Yakin ya? Nggak nyesel? Lo mau lupain semuanya? Nggak mau kejar cinta lo? Serius? Enggak. Ya mungkin ini tanda dari Tuhan bahwa gue sama pangeran itu nggak akan bisa sama-sama selamanya. Pesimistis. No, ini bukan pesimis, tapi ini realistis, Falco. Ayo kita pulang. Ko, makasih buat semuanya ya. Nggak usah bilang makasih. Gue lakuinnya senang hati kok. Asal lo senang, gue juga senang. Ya udah, gue masuk. Ya. Chelsea, Cel tunggu. Chelsea tunggu, Cel. Kenapa kok? Gue tahu mungkin bukan saat yang tepat untuk bicarain masalah ini. Tapi gue kepengen lo tahu, gue akan selalu nunggu lo. Gue tahu, Cel. Saat ini lo nggak punya perasaan apa-apa sama gue. Dan gue juga tahu, lo masih merasa kehilangan Arman. Tapi gue kepengen lo tahu. Tapi gue akan selalu nunggu lo. Sampai pada akhirnya, lo benar-benar buka hati untuk gue. Gue akan nunggu sampai kapanpun. Dan gue gak akan pernah seperti Arman. Kadang datang, kadang pergi. Gue selalu ada buat lo. Ko, lo tahu nggak? Kalau lo adalah sahabat terbaik gue. Dan gue juga tahu kalau lo selalu ada buat gue, Ko. Sampai sekarang gue juga mikir gimana caranya gue untuk ngebalas semua kebaikan lo. Falco, seandainya aja gue bisa milih perasaan gue sendiri. Jujur gue kepengen banget ngebuka hati gue buat lo. Dengan seperti ini, mungkin semuanya akan lebih mudah. Dan gue akan hidup lebih bahagia. Kok, lo mau nggak kasih gue waktu? Soal itu sih lo gak usah nanya sama gue, Cel. Lo mau gue nunggu sampai berapa lama sih? Hah? Besok? Seminggu lagi? Sebulan lagi? Setahun? 10 tahun? Gue tungguin, Cel. Ya asal jangan 100 tahun aja gue udah tewas. Gitu dong senyum. Gitu dong lebih cantik. Gue lebih suka.
Mana sih Chelsea belum pulang-pulang sampai gini hari? Yo, ditunggoni wae, makane lak dhewe lungguh ning kene to. Tunggoni apa sih lu ngomong gua agak ngerti ah. Biyen kok ora ngerti nih aku ngomong. Assalamualaikum. Yalah, kok baru pulang toh, Dok? Kamu kemana aja? Udah makan belum? Ibu ambilin makanan dulu ya. Nggak usah, Bu. Kok nggak usah, bapakmu tadi mancing dapat ikan banyak tuh loh. Iya, gua mancing dapet ikannya banyak bener barusan. Lu makan apa? Aku mau lapar kok. Lah, lu kenyang dari mana ceritanya? Mau lu udah makan? Makan sama siapa di mana? Tadi pas di rumah. Ah, di rumah? Di rumah kapan? Dari pagi? Astagfirullahaladzim, itu kan sarapan. Masa ya lu belum lapar-lapar habis jam segini? Nggak usah. Aku nggak lapar kok. Nanti kalau misalkan aku lapar, aku pasti bilang sama ibu. Kenapa tuh kamu, Dok? Aku mau istirahat dulu. Udah lagi urusannya tuh anak. Chelsea. Aku nggak boleh nangis lagi. Aku nggak boleh nangis lagi. Karena dengan aku nangis kayak begini pun nggak akan pernah ngembaliin pangeran ke sini lagi. Tapi kenapa sih? Kenapa aku sama sekali nggak punya kesempatan? Bahkan untuk ngucapin selamat tinggal ke pangeran pun aku nggak ada. Bener toh apa kata aku, Mas? Itu pasti ada hubungannya sama pangeran. Iya. Perasaan gue dari dia kenal tuh pangeran sampai sekarang ini nih ya, banyakan sedihnya daripada senengnya. Biar sedih ngomong sekelilingnya pangeran wong edan kabeh. Bener kabeh, Mas. Lihat aja pangeran jadi korban toh. Iya juga sih, Lai. Terus kita bagaimana nih caranya? Ayo wes, mendingan ditunggoni wae. Wes menung wae ning kene, ditunggu kabarnya. Lihat perkembangan. Ngerti nggak kata perkembangan? Agak. Yang gue liatin anak gue kesianan loh. Mau ngomong kembang-kembang gini hari. Maafkan aku, Chelsea. Sepertinya takdir kita terpisah di sini.
semoga pangeran di sana baik-baik aja. Nanti kalau kamu ngeliat Dina, kamu langsung tarik Dina. Jangan sampai terlambat. Karena kalau sampai terlambat, akibatnya bisa fatal untuk kita semua. Aku telah mencari Dina! cukup lama. Aku juga